di 2026 ini kekacauan akan terjadi. Dan siapapun presidennya, bangsa kita pasti akan bubar jalan. Rasanya kalau nggak ngeritik pemerintah, itu nggak akan makan. Akhirnya dia melakukan itu karena ini mendapatkan keuntungan secara rupiah atau dolar. Bagaimana bisnis kebencian akan menghancurkan Indonesia atas nama demokrasi. Halo, saya Sekar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rasanya kalau nggak ngeritik pemerintah, itu nggak akan makan. Kenapa seperti itu? Mari kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saya ingin disclaimer. Saya pun banyak tidak setuju dan juga masih sangat prihatin dengan cara pemerintahan kita yang masih saya nilai gagap dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa lebih rapih dan lebih baik lagi. Tapi ini bukan berarti kritik yang berlebihan, yang akhirnya malah jadi ajang untuk menumpahkan kebencian dan juga kemarahan, akhirnya menjadi sebuah kesadaran kolektif yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh? Mari kita akan bahas. Menurut data di Google pastinya, konten penyebar kebencian ini 6 kali lebih cepat menyebar daripada konten positif. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah bisnis dari konten kebencian ini tuh bisa dihentikan, apalagi di Indonesia itu sendiri? Kita bicara dari di Indonesia itu sendiri. Kita sebagai orang Indonesia ini diharapkan untuk sopan, santun, beradab karena kita warga negara di bangsa belahan dunia Asia dan kita di Tenggara terutama. Lalu kita ini diharapkan untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk secara langsung pada orang lain, selalu tersenyum, menunjukkan sebuah hal yang positif setiap saat. Kalau ternyata nggak bisa, nggak boleh langsung ngomong nggak bisa, tapi dikatakan coba saya pikirkan, mungkin saya akan bisa dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka harus lakukan ini, itu harus diimbangi dengan sebuah upaya untuk melampiaskan hal yang nggak bisa mereka lakukan di dunia nyata karena kita orang Indonesia di sosial media dengan menjadi kejam, menjadi sadis, dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas karena seringnya kita menjumpai orang-orang yang sering mengatakan kalimat-kalimat seperti seperti itu, atau orang-orang yang misalkan marah-marah dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti dan kata-kata yang tidak senonoh ini, itu sejatinya saat kita jumpai, ini adalah orang yang santun, terpelajar, dan orang-orang yang memang tidak mungkin mengatakan hal itu di dunia nyata. Inilah menjadi sebuah penjelasan. Mereka ini butuh keseimbangan. Di dunia nyata mereka harus dituntut menjadi sosok yang benar-benar positif. Di sini mereka bisa semau mereka, terutama saat ada avatar atau identitas palsu yang bisa menghilangkan atau mengaburkan siapa mereka sesungguhnya. Inilah juga penjelasan mengapa kemarin ada seorang guru besar ya di sebuah sekolah yang meludah kepada seorang kasir di sebuah rumah makan. Tapi maksudnya seperti yang kita tahu ya, banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa bisnis kebencian ini sumber di Indonesia karena tingginya tingkat pengangguran dan orang-orang itu memang terlalu gabut untuk nggak ada kerjaan nih, siapa yang mau gue hujat selanjutnya. Saya kira kalau tidak disertakan oleh data kita nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak yang nggak pengangguran juga tetap melontarkan kebencian dan juga kemarahan itu di sosial media. Mereka mendapatkan tekanan atau mereka ingin melampiaskan apa yang mereka tidak bisa lampiaskan di dunia nyata, di dunia maya ini tadi. Dan sejatinya hal itu tidak menjadi sebuah tolak ukur, tapi lebih kepada ya orang-orang ini tadi yang mereka ini pintar, memiliki sekolah yang juga lebih tinggi dibandingkan banyak masyarakat lainnya, tapi mereka tetap melakukan hal itu tadi. Kalau pengangguran nggak bisa dipakai data tadi. Oke, tapi kan banyak juga maksudnya anak-anak muda, milenial, Gen Z yang berpendapat bahwasanya kayak ya udah kan ini media sosial, memang tempat gua buat dalam tanda kutip nyampah. Kalau memang nggak di sosial media harus di mana lagi memang? Ya, mereka nggak boleh nyampah. Dalam artian, apakah pendapat itu harus diutarakan? Iya. Apakah mereka harus kritis? Iya. Tapi nyampah itu adalah sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Saat kita just saying, shout out saja, atau menyukai sesuatu karena related. Saya buat menyindir generasi yang just relate, terus kemudian di-upload itu tadi. Karena ini hanya akan membuat hal yang buruk akan semakin buruk, hal yang baik itu nggak semakin baik. Contoh orang yang depresi, orang yang diri, mengkonsumsi konten tentang depresi itu malah semakin pengen bundir. Ini yang salah dengan algoritma kita ini tadi. Relate itu kadang nggak seharusnya memang kita konsumsi. Kita harus mengkonsumsi sesuatu yang antitesis dari apa yang kita lakukan. Misalkan kita malas, kita nggak punya pekerjaan, lalu terus kemudian kita juga nggak sekolah, terus kemudian kita mencari konten yang relate, semakin kita akan disesatkan dengan keyakinan yang sangat mungkin itu tidak benar adanya. Lantas mungkin selain memang
apa ya bahasanya, selain memang berhenti untuk mungkin mengkonsumsi media sosial untuk sementara atau puasa medsos. Jeda. Nah, apakah memang konten kreator yang menyebarkan kebencian ini nggak bisa apa ya dikontrol oleh pemerintah aja gitu, Mas? Oke, kita pisahkan dulu ini disclaimer. Kalau orang-orang seperti Ferry Irwandi, Guru Gembul, itu memang mereka ini kritis. Dan mereka ini tahu apa yang dikritisisasi ini tadi. Dan mereka memberikan sebuah cara agar itu semua bisa ditanggulangi. Oke, tapi ada orang-orang, nih kalau menurut keyakinan saya seperti Haris Subenopoin atau Refly Harun yang memang Rocky Gerung balas dendam karena kalau yang saya baca 10 tahun selama Jokowi ini berkuasa itu Rocky Gerung ini nggak bisa bertindak apa-apa, nggak bisa bisnis dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh sosial media dan internet. Nah, ini adalah orang-orang yang memang dengan sengaja menyebarkan kebencian, menyebarkan sebuah ketidaksukaan terhadap satu hal. Nah, celakanya satu hal ini berkaitan dengan pemerintahan. Yang kalau ini direlatekan dengan generasi muda yang nggak puas, yang tentu saja generasi muda, saya pernah muda, itu seringnya nggak puas akan apapun. Ini akan membuat iklimnya ini akan semakin panas. Sedangkan di luar negeri atau di dunia ini sedang kondisi geopolitik ini sedang tidak baik-baik saja. Maka harapannya di sini adalah ini semua memang harus ditertibkan. Dan orang-orang yang berusaha untuk mengkritisi pemerintah tapi dengan tujuan untuk mencari nafkah, ini harus ditangkap. Tidak hanya diregulasi, tapi mereka harus dihentikan. Tapi orang-orang yang memang, Panji Pragiwaksono itu orang yang memang memiliki sebuah visi. Harusnya seperti apa? Silakan, nggak apa-apa. Berikan dia kebebasan. Tadi seperti Ferry Irwandi atau orang-orang lain, YouTuber-YouTuber yang memang sudah terverifikasi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kritis. Silahkan. Tempo itu saya pikir mereka, dugaan saya di sini, adalah sengaja menyebarkan isu itu tadi. Bahkan semakin banyak ketidaksukaan dan juga kemarahan ini tadi oleh mereka ini kalau kita bilang itu difasilitasi dan diamplifikasi sehingga menimbulkan satu engagement yang tinggi yang tentu saja akan menimbulkan dugaannya kita adalah pundi-pundi rupiah yang akan menghidupi mereka ini tadi. Tapi ini jadi seperti ayam dan telur, Mas. Maksudnya di mana di situ ada penontonnya, pasti orang akan mencoba menggarap uangnya gitu. Maksudnya jadi harus dihentikan tuh apa kita harus ya udah masyarakatnya dibatasi dulu, konten kreator nanti lama-lama juga hilang atau konten kreatornya dulu nih dibatasi. Paling mudah adalah dengan tidak memonetisasi hal-hal yang berupa kebencian. Nah, itu aja. Jadi kalau hal-hal yang berupa kebencian, kritik itu tidak dimonetisasi, maka ini akan menjadi pure. Ini akan menjadi murni. Ini akan menjadi satu hal yang akan benar-benar tidak ditunggangi oleh rupiah atau dolar. Maka kita akan mengetahui bahwa ini adalah upaya yang benar untuk berusaha membenarkan sesuatu yang salah. Oke, banyak juga orang yang beranggapan bahwasanya orang-orang yang menyebarkan kebencian atau mungkin isu-isu bahasanya kritikan-kritikan yang justru mempengaruhi orang lain agar benci, mungkin benci dengan pemerintah atau against dengan pemerintah, itu bisa jadi mereka tuh nggak sadar. Maksudnya mereka cuman ini uangnya, mereka nggak sadar atau mungkin ada yang dibayar juga menurut Mas Denny Darko, sengaja dibayar dari asing mungkin kayak sebarkan kebencian. Ya saya kira ada 3 tahap itu tadi ya. Mereka nggak sadar, mereka merasa dengan jiwa suci dan juga tugas oleh Tuhan yang diberikan mereka melakukan itu. Ada yang mereka ini karena nggak suka secara personal atau mereka memiliki hidden agenda terhadap sesuatu ini tadi, menganggap pertempurannya ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan karena bertentangan dengan apa yang dia percayai dan menyebabkan kerugian kepada dirinya. Yang satu ini perang suci, yang ini adalah upaya untuk melampiaskan kemarahannya itu tadi. Yang terakhir ini yang paling jahat adalah orang-orang yang memang dia nggak memiliki agenda apapun. Dia hanya mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan dan akhirnya dia melakukan itu karena ini mendapatkan keuntungan secara rupiah atau dolar yang siapa tahu nanti di tengahnya ini semua akan dirubah menjadi channelnya ini tetap ada, namanya dirubah, jualannya juga dirubah, tapi apa yang ditinggalkan, kerusakannya ini menjadi permanen. Tapi tiga-tiganya ini sangat mungkin untuk ditunggangi oleh asing. Tapi pemerintah harus bertindak segera nggak sih? Mungkin kayak menangkap beberapa orang untuk menjadi apa bahasanya? Sampel. Iya, sampel kayak nih lu bisa dipenjara lo gara-gara ini gitu. Saya kira nggak, itu merupakan sebuah kebodohan kalau pemerintah melakukan itu. Pemerintah ini harus tetap melakukan apa yang pemerintah harus lakukan. Menjawab ini secara formalitas dan menjawabnya secara retoris. Dan kalau ini sampai dilakukan sebuah tindakan represif yang berlebihan, maka ini malah akan dijadikan senjata untuk melawan mereka ini tadi. Cukup tadi itu. Minta untuk sesuatu hal yang berbau politik atau berbau kebencian, ini langsung otomatis dihilangkan fitur monetisasinya. Sehingga
Anda tidak mendapatkan keuntungan finansial. Makanya langsung ketahuan. Dan siapapun itu, tunjukkan jati diri kalian. Jangan menunjukkan hanya dengan lambang anarko atau menunjukkan Humaira, siapa yang di Bilqis Humaira itu yang siapa gitu loh. Dan anehnya orang itu percaya dengan ini tadi. Makanya apapun itu tidak hanya karena relate, kalian harus ikuti. Kalian harus mengetahui dulu sumbernya itu dari mana. Dan hati-hati, nggak segala hal itu harus diamplifikasi. Hal yang sifatnya itu destruktif, menimbulkan kematian atau membuat diri kalian semakin hanyut kepada sebuah kehancuran dan kesedihan, itu nggak harus diamplifikasi dengan konten-konten yang relate. Malah kita harus bangkit dari hal itu tadi dan berusaha untuk mencari antitesis dari apa yang kita rasakan ini. Terakhir, Mas Darko, tapi kan maksudnya seperti yang kita tahu ya, maksudnya secara psikologis kritik atau mungkin komentar kebencian akan ditambahkan komentar kebencian lainnya yang jauh lebih parah gitu maksudnya. Nah, kritik ini akan menjadi kebencian ini atau mungkin kritik yang disampaikan secara dengan kebencian ini akan menjadi candu. Nah, ini kan pemutus candunya sebenarnya maksudnya nggak mudah ya. Bisa jadi orang-orang malah justru nyari platform lain jika ada salah satu platform yang dibatasi atau seperti apa maksudnya. Akan menjadi keributan lain di platform lain lah kalau cuma dihilangkan monetisasinya begitu. Ya, saya pikir platform yang harus menaikkan sebuah kesepakatan dengan pemerintahan di mana mereka ini berada agar ini semua bisa diregulasi. Karena ini lebih penting dibandingkan apapun saat sebuah negara ini demi sebuah demokrasi yang kebablasan atau sebuah keyakinan yang sebenarnya ini sesuatu yang salah. Terus kemudian kita akan atas nama kebebasan berpendapat itu diberikan sebuah blessing untuk tetap ada di negara ini tadi. Ingat bahwa negara Indonesia ini dibangun dari perbedaan, dari banyaknya suku bangsa dan juga tempat tinggal dan budaya yang berbeda-beda. Kalau seandainya kebencian ini diberikan sebuah jalan tol, algoritma yang memang memfasilitasi itu, maka sejatinya ini nggak usah nunggu lama. Di 2026 ini kekacauan akan terjadi. Dan siapapun presidennya, bangsa kita pasti akan bubar jalan. Maka sejatinya pemerintah harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berpikiran seperti saya tadi. Coba untuk bernegosiasi dengan penyedia layanan bahwa konten kebencian itu tidak diberikan sebuah fitur monetisasi. Kalaupun mereka mau kritik, it's okay. Tapi berikan sebuah platform positif. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus digantikan? Dan dengan ini harapannya kita tidak akan menjadi satu individu yang akan sakit di pikiran kita karena hal-hal kebencian ini akan terus kita konsumsi dan kita akan menjadi pesimis terhadap apapun yang kita jalan. Maka mari kita lakukan ini demi Indonesia, dan kalau bukan kita, saya pikir tidak ada siapapun yang akan pernah peduli lagi. Dan bisa jadi kita hanyalah orang-orang, segelintir orang yang akan menjadi penduduk Indonesia terakhir sebelum negara ini akan tiada nanti. Terima kasih jika kalian menyukai konten seperti ini, tuliskan komentar kalian di bawah sini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan apa yang harus saya buat, berikan saran. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.